Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas hadis 521 yang mana hadis itu membahas tentang doa memindahkan hujan supaya merata itu seperti apa. Kemudian di sini yang akan kita bahas di hadis 522 yang mana sunnah bagi kita membuka baju pada saat hujan tersebut baru turun, ya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala asabana wa nahnu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam matarun qala fahasara saubahu hatta asabahu minal matari wa qala innahu hadisun ahdin bi rabbih rawahu Muslimun. Wa anhu di sini dari Anas bin Malik, semoga Allah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, qala telah berkata, asobana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matarun, yang mana di sini kami kehujanan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian di sini Anas bin Malik kembali menceritakan fahasara saubahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingsingkan bajunya hatta asobahu, sampai tubuhnya tersebut mengenai minal matori, daripada air hujan. Waqala, kemudian di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innahu hadisul ahdin bi rabbihi, yang mana sesungguhnya hujan ini baru saja diciptakan oleh Tuhannya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang mana di sini ketika hujan baru saja turun, yang mana di sini waktu itu Rasulullah bersama sahabatnya kehujanan. Kemudian di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyingsingkan bajunya, membuka bajunya sampai sebagian tubuhnya itu mengenai hujan. Kemudian di sini Rasulullah bersabda bahwasanya kejadian ini, hujan ini, gitu, baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakah merupakan limpahan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapapun yang beliau kehendaki dan bagi tujuan yang dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan air hujan mengandung berkah seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan, surah Qaf ayat 9, dan kami turunkan air dari langit yang banyak mengandung manfaat. Jadi yang namanya hujan ini baru saja terjadi, ya, mulai dari tadi sore ini hujan itu adalah air yang dari langit yang banyak mengandung manfaat. Mungkin pada saat hujan ini ada beberapa tempat yang banjir, tapi kalau misalkan air terus hujan apa segala macam
air PDAM pun akan jadi lancar, kita beraktivitas pun jadi semangat dan sebagainya. Bayangkan kalau misalkan air kayak kemarau kemarin, nah kita beraktivitas malas, kemudian suasana hujan panas, belum lagi keringan kayak gitu, belum lagi banyak para petani yang gagal panen dan banyak sekali mudaratnya di sini ya. Makanya pada saat pada saat baru hujan ya, hujan itu baru turun kayak gitu, disunahkan bagi kita untuk bersyukur kepada Allah dengan membuka baju kita ya, mengenakan hujan ke tubuh kita tadi kayak gitu ya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk rasa syukur beliau atas limpahan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita kayak gitu ya. Sudah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikannya sebagai rahmat, dan dia telah menciptakannya beberapa saat yang lalu. Maka disunahkan menyambut kedatangannya untuk mengambil berkah darinya gitu ya. Kalau kita mengambil berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada masalah. Salah satunya ialah dengan membuka baju kita dan membiarkan air hujan tersebut mengenai tubuh kita kayak gitu ya. Karena itulah Rasulullah SAW membuka sebagian pakaiannya agar sebagian dari tubuhnya terkena air hujan guna menyambut berkah yang dikandungnya, hingga air hujan yang menetes di janggutnya. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya hujan ini baru saja diciptakan oleh Rabb-nya ya. Kalau zaman kita masih kecil ya mungkin ini tuh kalau sudah hujan itu otomatis sudah kita buka baju kayak gitu kan, cuma celana panjang terus ya langsung kayak gitu ini. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah jarang kalau saya lihat kayak gitu, karena ini merupakan sunnah daripada Rasulullah SAW untuk menyambut nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Anhu di sini adalah dari Anas radhiyallahu anhu yang sumbernya sama dengan hadis sebelumnya. Itu ya. Mulai dari 500 berapa tadi? 522, 521 sampai 520 itu sumbernya sama daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian fahasara saubahu di sini adalah lalu beliau membuka sebagian bajunya agar tubuh beliau terkena curahan hujan. Li'annahu hadisun ahdin bi rabbih, sesungguhnya hujan ini adalah rahmat dan baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka patut diambil berkahnya. Jadi kita disunahkan mengambil berkah daripada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, gitu ya. Nggak boleh misalkan ketika baru saja terjadi hujan kita mengeluh ya. Misalkan banjir, ini hujan lagi, nah itu jangan sampai. Apapun yang Allah berikan kepada kita mesti harus kita syukuri. Kalau misalkan terjadi musibah, malapetaka dan lain sebagainya, seperti halnya kemarau kemarin yang berkepanjangan, maka ya kita lakukan adalah sholat istisqa, meminta hujan, baik itu sholat istisqa bersama doa-doanya atau ya kita berdoa sebagaimana biasa. Dan sebelum teman-teman sholat itu upayakan puasa terlebih dahulu kayak gitu kan, berpuasa kayak gitu. Kalau nggak salah itu di dalam kitab Al-Majmu' karangan Imam Nawawi, di situ disebutkan itu 3 hari kita berpuasa. Nah pada hari keempat kita masuk mau melaksanakan sholat istisqa, itu juga diupayakan kita sedang dalam keadaan berpuasa, bukan saat kita berbuka atau lagi tidak puasa seperti itu ya. Nah kemudian kita 3 hari itu berpuasa, kita banyak-banyak bersedekah, kemudian hutang-hutang kita bayar, kemudian apa-apa yang
menjadi hak orang yang sudah kita rampas, kita kembalikan semuanya, kita beresin dulu masalah-masalah kita, doa-doa, dosa-dosa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Nah, pas keempat harinya, masuk keempat hari kita mau melaksanakan surat istisqa, nah baru kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sesungguh-sungguhnya, seperti itu ya. Yang pertama, disunahkan membuka baju ketika hujan mulai turun agar memperoleh berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disunahkan bagi kita untuk membuka baju ketika hujan mulai turun. Yang kedua, di sini mengukuhkan bahwa hujan tersebut mengandung berkah dan manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah rezeki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi yang namanya rezeki itu bukan cuman berbentuk uang materi semata, tapi hujan ini pun juga adalah limpahan rezeki, limpahan berkah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Kayak gitu ya. Karena kalau nggak ada hujan, selesai. Semua pasti berdampak di situ ya. Semua pasti berdampak ya. Kita nggak bisa mandi, kemudian sumur kering, apalah pokoknya pasti semua sudah berdampak semuanya. Bahkan ya kalau kita sudah nggak mandi, bayangkan aja kita satu ruangan itu pun nggak bakalan sanggup kayak gitu ya. Terus ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya menyampaikan kitab Bulughul Maram beserta sarahnya ini tidak mungkin ada yang salah, mungkin ada yang tidak sesuai, mungkin saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Meskipun begitu juga saya persiapannya juga sudah lumayan matang ya. Kadang yang saya sadari itu biasanya ada aja keselip lidah dan sebagainya gitu ya. Kemudian dan juga di dalam penyampaian saya ini ada kata-kata saya menyinggung hati teman-teman, yang tidak disukai teman-teman, itu juga saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.